Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftah dari MPI Pascasarjana IAIN Purwokerto. Saya membawakan makalah berjudul Komunikasi yang Efektif dalam Dunia Pendidikan. Sebagai latar belakang bahwa manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari komunikasi, entah komunikasi verbal maupun nonverbal, dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam proses pembelajaran, komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi. Berhasil tidaknya informasi yang disampaikan kepada para peserta didik sangat ditentukan oleh keefektifan komunikasi. Makalah ini saya batasi membahas tentang pengertian komunikasi dan komunikasi yang efektif, lebih khusus dalam bidang pendidikan dari asal saya bekerja. Rumusan masalahnya adalah pengertian komunikasi yang pertama, yang kedua bagaimana komunikasi yang efektif, yang ketiga bagaimana strategi komunikasi efektif dalam bidang pendidikan, dan yang keempat adalah apa saja yang menjadi penghambat dalam komunikasi. Tujuan penulisan dari makalah saya ini adalah mendefinisikan pengertian komunikasi, menjelaskan komunikasi yang efektif, yang ketiga strategi komunikasi yang efektif dalam bidang pendidikan, dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam berkomunikasi. Secara bahasa, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare, yang berarti menyebarluaskan atau memberitahukan. Dalam bahasa Inggris, berasal dari kata communication, yang diartikan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang, simbol-simbol yang mempunyai arti atau makna. Komunikasi adalah suatu proses dalam upaya membangun saling pengertian. Pengertian komunikasi menurut para ahli ada banyak. Saya singkat menurut 3 ahli. Yang pertama adalah M. John Namar, bahwa komunikasi merupakan seni untuk menyampaikan informasi, ide-ide kepada orang lain. Yang kedua menurut Anwar Arifin, bahwa komunikasi merupakan suatu konsep yang multi makna. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan komunikasi sebagai proses sosial. Dan yang terakhir, komunikasi menurut Tredi Panuju, bahwa komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi. Aspek yang paling penting dalam kemampuan berkomunikasi secara efektif terdiri dari komunikator, komunikan, media atau alat untuk menyampaikan dan pesan yang akan disampaikan. Karena selain dari ketiga aspek tersebut, semua sudah mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Kurikulum yang berlaku yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar, baik yang berupa pesan atau materi pembelajaran ataupun efek komunikasi yang biasanya berupa nilai atau prestasi belajar. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran banyak ditentukan oleh keaktifan pembelajaran dan pembelajar dalam bentuk timbal balik berupa pertanyaan, jawaban pertanyaan, atau berupa perbuatan baik secara fisik maupun secara mental. Adanya umpan balik ini memungkinkan pembelajar mengadakan perbaikan-perbaikan cara berkomunikasi yang pernah dilakukan. Keefektifan komunikasi menunjuk kepada kemampuan orang untuk menciptakan sesuatu pesan yang tepat, yaitu mengirim pesan dapat mengetahui bahwa penerima menginterpretasikan dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim. Metode penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, di mana digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan. Hambatan komunikasi terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya ada 4 kelompok besar. Yang pertama adalah hambatan dari proses komunikasi itu sendiri. Yang kedua adalah hambatan fisik, baik fisik yang dapat mengganggu komunikasi maupun efektif. Yang ketiga adalah hambatan semantik, dan yang keempat adalah hambatan
psikologis. Simpulan dari makalah ini bahwa yang pertama, secara harfiah atau secara bahasa, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare. Dalam bahasa Inggris adalah communication, yang diartikan sebagai suatu proses dalam upaya membangun saling pengertian. Metode yang tepat dalam komunikasi pendidikan adalah dengan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat pembelajaran. Yang ketiga, strategi untuk meningkatkan keefektifan komunikasi dalam pendidikan adalah dengan mengenali sasaran komunikasi, memilih media komunikasi yang tepat, mengkaji tujuan pesan komunikasi, dan memaksimalkan peran komunikator dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi pendidikan antara lain adalah hambatan dalam proses komunikasi itu sendiri, hambatan fisik, hambatan semantik, dan hambatan psikologis. Saran dari hasil makalah ini, hasil penelitian ini adalah yang pertama, bahwa dalam pendidikan komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu pendidik harus memahami metode, strategi, dan hambatan komunikasi dalam pendidikan, sehingga proses komunikasi dalam proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Yang terakhir, bahwa semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pengamat pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Itulah penyampaian makalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.